atau bagian sumber daya manusia yayasan. Dua, tujuan program beasiswa bagi mahasiswa adalah untuk melakukan kaderisasi dai dan guru pesantren, serta menyiapkan calon guru untuk memenuhi kebutuhan unit pendidikan yayasan atau sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Bab 2. Pengelolaan mahasiswa. Pasal 3. Pengelolaan mahasiswa dilakukan dengan proses penerimaan. Jadi kemarin Antuna sudah diseleksi dari kurang lebih 60 peserta ya. Kemudian yang lolos 20 ya. Satu orang mundur, jadi totalnya 19. Setelah penerimaan ada orientasi. Orientasi ini biasanya dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ya, BEM. Kemudian perkuliahan, pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini sama dengan mengajar ya, diberikan amanah mengajar. Pembinaan. Nah, di dalam Quran ini ada pembinaan sekali sepekan ya. Nah, ini juga bagian dari halakoh ya. Selain ada halakoh Al-Quran, juga ada halakoh binaan ya. Jadi nanti antum ada pembinanya di setiap kelompoknya. Nah, itu nanti pertemuannya sekali sepekan ya. Kemudian evaluasi sehingga tercapai tujuan pendidikan program beasiswa yang ditetapkan. Program mahasiswa ditujukan untuk program pendidikan sarjana S1 selama 4 tahun. STIU ini sudah diakreditasi ya. Jadi ijazahnya sudah dikeluarkan oleh STIU Darul Quran. Tidak menginduk ke kampus lain. Pasal 4. Persyaratan umum menjadi mahasiswa adalah 1. Identitas diri yang sah, ijazah SMA, Islam, dan berkomitmen melaksanakan ajaran Islam, melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar, sholat berjamaah ya, melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, sehat jasmani dan rohani, serta tidak merokok. Wanita berpakaian menurut ketentuan syar'i. Mampu berbahasa Arab, lisan dan tulisan. Dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar. Memiliki hafalan Al-Quran minimal 5 juz. Berkomitmen mengikuti program beasiswa selama 4 tahun hingga selesai program strata S1, strata 1 atau sarjana. Pasal 5. Tes penerimaan mahasiswa. Tes penerimaan ditetapkan oleh direktur dengan kerjasama antara STIU dan TLC. STIU sebagai penanggung jawab penyelenggara, sementara ujian khusus pada kompetensi Al-Quran dilaksanakan oleh Quran Learning Center. Tes yang harus diikuti mahasiswa meliputi tes tulisan, tes tahfiz dan tahsin, kemudian wawancara. Tes dapat dilakukan secara tatap muka maupun tidak. 4. Usulan kelulusan hasil tes disampaikan oleh pimpinan STIU kepada Direktur Pendidikan. Pengumuman kelulusan disampaikan STIU paling telat 1 bulan setelah pelaksanaan. Pasal 6. Kontrak beasiswa. Mahasiswa yang lulus tes penerimaan wajib menandatangani kontrak beasiswa. Dan teman-teman nanti ada
diberikan kontrak ya, yang itu akan ditandatangani oleh antum antuna. Kontrak beasiswa ditandatangani oleh orang tua atau wali mahasiswa, mahasiswi, dan mahasiswa. Dan ketua yayasan dan berlaku selama 4 tahun atau 8 semester. Dalam hal mahasiswa melewati 4 tahun atau 8 semester dalam penyelesaian studinya, maka hak berupa pembebasan iuran UKT, tempat tinggal dan makan dinyatakan gugur. Jadi nanti ketika 8 semester skripsinya belum tuntas, maka uang kuliah itu tidak beasiswa lagi, artinya sudah berbayar. Jadi usahakan 8 semester itu skripsi tuntas ya, tulis. Kecuali jika melanjutkan kontrak sebagai pegawai. Ini kecuali melanjutkan kontrak sebagai pegawai. Maka hak makan dan tempat tinggal tetap berlaku. Adapun UKT dibayarkan sampai menyelesaikan sidang akhir. Kontrak beasiswa berisi hak, kewajiban, dan larangan mahasiswa. Ketika kontrak beasiswa selesai, mahasiswa dianjurkan melakukan kontrak kerja sebagai pegawai yayasan selama 1 tahun untuk mempermudah penyelesaian skripsi dan menuntaskan seluruh program perkuliahan serta berkhidmah penuh di yayasan sesuai tujuan program. Jadi ketika 8 semester itu sudah dilalui, ternyata skripsinya belum tuntas, maka antum antuna dianjurkan melakukan kontrak kerja selama 1 tahun untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Jadi tidak dengan begitunya antuna itu ketika 8 semester itu belum selesai misalnya langsung disuruh keluar misalnya dari pesantren. Tapi kita juga berikan kemudahan ya, solusi untuk menyelesaikan tulisannya agar lebih kondusif. Kalau di luar kan belum tentu kondusif menulis dan seterusnya. Dan belum tentu juga terjaga pergaulannya dan seterusnya. Jadi yayasan masih memberikan waktu selama 1 tahun ya. Lanjut, Ustaz Mukhlis. Pasal 7, status mahasiswa. Mahasiswa merupakan peserta didik unit STU Darul Quran dan juga sebagai guru di unit lain, sehingga statusnya sebagai calon pegawai yayasan. Di statusnya double ya. Statusnya sebagai mahasiswa, kemudian juga statusnya sebagai guru di unit-unit pesantren. Mahasiswa yang telah selesai masa kontrak dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan yayasan akan ditawarkan ke kontrak kerja oleh yayasan sesuai hasil seleksi dengan masa kontrak 1 tahun atau mengikuti ketentuan yang berlaku. Jika mahasiswa menyelesaikan tugas akhir sebelum semester 8 dan menyatakan diri akan melanjutkan pengabdian sebagai pegawai, maka yang bersangkutan diseleksi oleh bagian SDM dengan melihat kompetensi yang dibutuhkan yayasan. Pasal 8, program pendidikan mahasiswa. Program pendidikan mahasiswa dilakukan setelah kontrak beasiswa yang terdiri dari orientasi, perkuliahan, pemberdayaan, pembinaan, dan evaluasi.
Orientasi dilakukan untuk membentuk persepsi dan cara berpikir mahasiswa agar sesuai dengan pedoman, ketentuan belajar, peraturan, dan tata tertib di STIUR dan yayasan. Perkuliahan dilakukan secara formal selama 8 semester, yaitu program kuliah harian, kuliah kerja nyata atau KKN, dan skripsi. Pemberdayaan dilakukan dengan pemberian amanah baik sebagai guru maupun amanah lainnya yang ditetapkan unit dan yayasan seperti kepanitiaan. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan karakter dan kemampuan diri baik ruhiyah, fikriyah maupun jasadiyah yang terdiri dari pembinaan semangat komitmen membentuk kepribadian Islami dalam halaqah tarbawiyah 1 kali setiap pekan. Pembinaan peningkatan hafalan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran dalam tarqiyah 3 sampai 5 kali setiap pekan. Pembinaan peningkatan kemampuan bahasa Arab setiap pekan. Yang C ini sekarang sudah dirubah setiap hari. Ya. Pembinaan kemampuan bahasa Arab ini ada setiap hari. Pembinaan idealisme, loyalitas, dan pengabdian dalam kegiatan-kegiatan insidental. Kemudian evaluasi dilakukan dengan penilaian terhadap aktivitas perkuliahan, pemberdayaan, dan pembinaan setiap semester. Lanjut, Ustaz. Pasal 9 ya. Ini Ustaz Azimah, silakan Ustaz Azimah menyampaikan. Tes. Ya, kedengeran. Mangga silakan ya. Suaranya apa itu, Ustaz? Kedengeran ya, kedengeran. Kedengeran ya, Ustaz ya? Ya, baik. Pasal 9 ya. Ini tentang program matrikulasi dan sertifikasi. Nah, Ustazah itu nyalain lebih dari satu perangkat nggak? Kayaknya noise dah. Ustazah, boleh dilanjut ya?
Mana Ustaz Mukhlis? Gimana Ustaz? Ustazah Azimahnya? Halo Ustazah? Ustazah bisa dilanjut? Ustaz Ramadan boleh dilanjut? Ustazah Oke, Azimahnya ada baik. kendala. Kita lanjut ya, pasal 9. Program matrikulasi dan sertifikasi. Mahasiswa baru wajib mengikuti program matrikulasi pembinaan intensif selama 6 pekan atau kurang lebih 36 hari efektif yang bertujuan untuk standarisasi kompetensi mahasiswa di bidang Al-Quran, tahsin standar, hafalan Al-Baqarah mungkin, memahami modul halaqah. Ketentuan program matrikulasi. A. Dimulai dengan kegiatan akad dan penjelasan tentang matrikulasi. Mahasiswa tidak diberikan jadwal kuliah dan amanah mengajar halaqah asrama. Asrama dipisahkan dari mahasiswa lama. Mukafah diberikan sesuai kehadiran halaqah dan klasikal. Jika hadir 100% maka mukafah 800.000 ya. Program matrikulasi diharapkan telah selesai maksimal 1 pekan setelah KBM pesantren berjalan. Mukafah diberikan selama mahasiswa mengikuti program matrikulasi pertama saja dalam durasi 6 pekan. Jika mahasiswa mengulang dan mengikuti matrikulasi kedua maka tidak diberikan mukafah. Jadi ketika matrikulasi pertama tidak lulus, kemudian mengulang, dan itu tidak diberikan mukafah. Ujian akhir matrikulasi atau uji kompetensi guru level 1, wawancara penempatan amanah dan wisuda atau penyerahan sertifikat guru Quran profesional level 1. Matrikulasi juga dilakukan untuk mahasiswa lama yang belum lulus UKG level 1. Program matrikulasi dipimpin dan dilaksanakan oleh Quran Learning Center. Tiga, kegiatan harian matrikulasi. Halaqah Al-Quran 5 kali 1 jam bimbing setiap hari 3 kali di jadwal halaqah dan penambahan 2 waktu di luar jam tersebut dengan kewajiban mahasiswa tetap mengikuti perkuliahan. B. Klasikal dengan materi di dalam kelas 1 jam bimbing pada jam 10.30 sampai 11.30. 4. Program dan kurikulum halaqah. Pengelompokan halaqah sesuai kemampuan tahsin dan tahfiz. Tahsin, talaki, klasikal tilawah, praktik tajwid, ujian tahsin. Rasio halaqah 1 sampai 10 orang. Halaqah efektif, tahfiz dan murojaah 27 sampai 30 hari. Ujian kenaikan juz 1, 2 dan Al-Baqarah 2 sampai 3 hari. Total 3 kali ujian 6 sampai 9 hari dengan metode yang sama dengan santri. Program dan kurikulum klasikal, sosialisasi program matrikulasi dan tata tertib peraturan mahasiswa. Materi tajwid difokuskan pada mat, gunnah, nun, tanwin, mim mati bertemu waw, ba, ya, ikhfa, dan qalqalah. Modul metodologi halaqah Quran fokus pada pengelolaan halaqah sampai ujian Quran sesuai
soal tes penilaian modul. Jika sudah selesai semua materi, dapat dilanjut materi Tuhfatul Atfal untuk mengisi sisa pertemuan. Level sertifikasi guru Quran mahasiswa STIO. Level 1 yaitu mahasiswa yang telah lulus matrikulasi dengan kriteria tahsin sesuai kaidah tajwid, mungkin surah Al-Baqarah, lulus ujian modul, diberikan mukafafah 800 dengan penempatan amanah 24 jam per pekan. Level 2 yaitu mahasiswa yang telah lulus level 1 dengan tambahan kriteria mungkin 10 juz, lulus ujian Tuhfatul Atfal, lulus program bahasa Arab mutawasid, dan disiplin kehadiran mengajar halaqah Quran dengan mukafafah 24 jam wajib menjadi 1,43 juta ya. 1.430. Penilaian disiplin kehadiran dilakukan setiap bulan, dan apabila kinerja kehadiran di bawah ketentuan, maka diturunkan ke level 1 di bulan berikutnya. Level 3 yaitu mahasiswa yang sudah lulus level 2 kemudian dapat menyetorkan hafalan 30 juz pada program Tarqiyah, mendapatkan apresiasi yang besarannya ditentukan oleh pengurus. Level 0 yaitu mahasiswa yang tidak lulus matrikulasi UKG level atau UKG level 1, maka diberikan kesempatan mengikuti matrikulasi satu kali lagi. Jika tidak lulus, maka dilakukan asesmen ulang apakah bisa ditempatkan pada amanah guru yaitu di asrama atau guru bahasa dengan mukafafah sama dengan level 1. Jika tidak bisa, maka diberikan amanah di pesantren. Jika tidak bisa, maka tidak diberikan amanah di pesantren. Dan tetap diberikan beasiswa kuliah dengan hak makan dan tinggal di luar area pesantren tanpa mukafafah, dan mereka di bawah tanggung jawab kemahasiswaan STIO. Kemudian bab 3. Pasal 10 ya. Setiap mahasiswa wajib memahami kepentingan yayasan yang dituangkan dalam dokumen pedoman yayasan. Setiap mahasiswa berusaha menginternalisasi pedoman yayasan dengan sebaik-baiknya dan dengan segala daya upaya berusaha mewujudkannya. Melaksanakan amanah yang diberikan oleh yayasan dengan ikhlas, disiplin, dan totalitas. Memperhatikan secara layak semua perintah pimpinan dan menjalankan amanah ataupun program perkuliahan dan pembinaan. Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan, serta kerapihan lingkungan maupun ketenangan dan kenyamanan. Pasal 11. Sikap dan tingkah laku. Berkomitmen menjalankan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kehidupan dan menjadi pribadi muslim yang soleh. Berkomitmen mengikuti program pembinaan keislaman yang ditetapkan yayasan, menjadi teladan dalam ibadah, akhlak, berpakaian, dan berpenampilan. Melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid untuk yang ikhwan sesuai waktunya dan tidak dengan sengaja melalaikan atau menunda. Melaksanakan perintah, instruksi, ketetapan, dan kebijakan dari pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan baik dan jujur serta tidak memberikan keterangan atau laporan palsu. Tidak merusak dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Tidak merusak dengan sengaja atau tidak dengan sengaja barang milik yayasan. Tidak melakukan tindakan yang merugikan yayasan baik kerugian materi maupun non-materi. Tidak mencemarkan nama baik guru, pimpinan, ataupun yayasan. Mahasiswa tidak diperbolehkan bekerja di tempat lain pada rentang jam pelaksanaan amanah yang ditetapkan. Pasal 12. Interaksi antar mahasiswa dengan mahasiswi.
Berkomitmen menjaga interaksi yang baik antar sesama dalam bermuamalah dengan memperhatikan hal berikut. Memanggil guru dengan panggilan ustadz dan atau ustazah, terutama di depan peserta didik. Tidak meninggikan suara saat memanggil, tidak menggunjing, tidak bercanda secara berlebihan, dan menjauhi perkataan kotor dan kasar. Saling menjaga rahasia pribadi, saling menghormati dan menghargai. Saling menghindari penggunaan bahasa daerah, terutama di depan peserta didik. Menjaga hak kepemilikan barang milik orang lain. Menunaikan hak piutang pegawai lain dengan baik sesuai perjanjian. Mahasiswa ikhwan dan akhwat dilarang berkholwat, berdoa seperti dalam aktivitas berboncengan dengan sepeda motor atau sepeda. Berdoa di dalam ruangan, termasuk di mobil. Berjalan menuju tempat tertentu baik di area yayasan maupun di luar. Bercanda atau saling tertawa. Mengobrol di luar tempat kerja seperti ke tempat jajan, ke kamar mandi, dan lain sebagainya yang tidak terkait dengan aktivitas amanahnya. Rapat di ruang tertutup. Antri jika hanya ada satu kamar mandi atau satu ruang tertentu. Mahasiswa ikhwan dan akhwat yang berkomunikasi via online seperti chat, komen di media sosial atau online lainnya, dan komunikasi via telepon wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut. Tidak menggunakan icon atau simbol berikut: senyum, memerah, senyum bertanda love atau simbol hati dan sejenisnya. Tidak dilakukan di atas jam 22 kecuali mendesak dan terkait dengan tugas dan amanahnya. Tidak mengeluarkan suara yang berlebihan seperti tertawa, berdesah manja dan sejenisnya. Tidak mengganggu pihak ikhwan atau akhwat yang tidak terkait tugas dan amanahnya. Mahasiswa ikhwan dan akhwat yang mengadakan rapat atau pertemuan selain pelatihan maka wajib mengikuti ketentuan berikut. Berjumlah setidaknya 3 orang. Diadakan di dalam area yayasan. Maksimal jam 20 jika di luar pesantren putri. Dan maksimal jam 23.30 di dalam pesantren putri jika istri atau persetujuan suami. Tidak bercanda dan tertawa yang berlebihan. Ikhwan dan akhwat duduk berbentuk grup terpisah. Tilawah Al-Quran oleh ikhwan. Seluruh ikhwan dan akhwat selalu memperhatikan dan mengikuti ketentuan berpakaian di manapun berada. Mahasiswa selalu memperhatikan etika dan adab berinteraksi dalam bingkai syariat Islam. Pasal 13, Ustazah Rahma mungkin bisa melanjutkan, atau Ustazah Azimah kalau sudah bisa. Ustazah Rahma, mungkin bisa diteruskan. Oh ya Ustadz Afwan, ini tadi mikrofonnya lupa belum dibuka. Pasal 13, ketentuan berpakaian. Dalam berpakaian di lingkungan yayasan, mahasiswa tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat, tipis dan menerawang, membentuk lekukan tubuh, menampakkan aurat sesuai syariat, serta pakaian yang mengurangi marwah guru sebagai pendidik. Mahasiswa ikhwan dilarang menggunakan celana berbahan jeans, terutama dalam beraktivitas di dalam pesantren. Ketentuan berpakaian bagi guru perempuan atau ustazah, yakni yang pertama, memakai baju gamis panjang menutupi mata kaki, dan jika bersepatu, pakaian tidak menyentuh lantai. Kedua, baju atasan ujungnya minimal 2 jengkal lebih dari pinggang.
Selanjutnya, memakai ciput atau sejenis yang tidak menyebabkan rambut terlihat. Jilbab bagian depan menutupi dada, sisi kiri kanan minimal sejengkal turun dari bahu. Bagian belakang menutupi dubur. Berkaos kaki yang menutup mata kaki. Memakai manset untuk menutupi ujung lengan. Pasal 14, kewajiban mengemban amanah. Yang pertama, mahasiswa diberikan amanah wajib sebagai bagian dari program pendidikan dalam bentuk pemberdayaan sebagai calon pendidik. Yang kedua, pemberdayaan mahasiswa dilakukan dengan melaksanakan tugas mengajar tatap muka per pekan sebanyak 24 jam dengan jenis amanah yang diutamakan adalah sebagai guru Al-Quran atau guru kamar. 3, mahasiswa perlu diberikan pembekalan, matrikulasi, dan pelatihan, serta digali informasi tentang kompetensi dan pengalamannya. Dalam kurung Quran, kamar, bahasa, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, penetapan jenis amanah ditentukan oleh pimpinan STIU sesuai dengan kebutuhan unit dan yayasan. Yang kelima, perubahan jenis amanah atau jam mengajar dilakukan dengan pemberitahuan kepala unit kepada Departemen SDM. Pasal 15, tugas guru. Tugas guru adalah 1. Melaksanakan tugas-tugas mengajar dan administrasi secara menyeluruh, meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, menganalisa hasil pembelajaran. Jadi, mahasiswa yang nantinya diberikan amanah di pesantren berarti tugasnya adalah sebagai guru. Maka harus memperhatikan tugas-tugas guru yang barusan disampaikan. Kemudian yang ketiga, mendidik murid atau santri di dalam dan di luar ruangan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan tugas di luar jam kerja yang telah ditentukan apabila diperlukan. Yang kelima, mematuhi semua tata tertib, peraturan, dan ketentuan lainnya dengan penuh tanggung jawab. Pasal 16, batasan jam mengajar. Guru dapat diberikan jam mengajar melebihi kewajibannya dengan ketentuan tidak berbenturan dengan amanah tatap muka utamanya. Mahasiswa dapat diberikan dua amanah, Quran dan kamar, sejak semester 3 selama tidak menjadi pengurus harian BEM atau DEMA sekarang disebutnya ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa semester 5 sampai 6 yang sedang menjadi badan pengurus harian BEM atau DEMA, Dewan Mahasiswa, tidak dilibatkan dalam kepanitiaan unit dan penempatan mahasiswa didistribusi ke berbagai unit atau area. Pasal 17, waktu pelaksanaan amanah guru. Yang pertama, hari kerja, hari libur pekanan, dan libur mengajar semester, guru mengikuti jadwal pada kalender pendidikan unit tempat mengemban amanah. Jadi, di lingkungan Yayasan Darul Quran Mulia itu ada beberapa unit, mulai dari STIU, SMP Putra, SMP Putri, SMA Putra, SMA Putri. Nah, ini nanti mahasiswa bisa diamanahkan di unit mana saja sesuai dengan keputusan yang dibuat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, hari kerja guru berbeda dengan hari belajar atau kuliah efektif di unit STIU, dan keduanya memiliki kalender pendidikan masing-masing. Pada hari efektif, hari kerja guru di unit pesantren adalah 6 hari per pekan, atau sesuai dengan unit yang ditempatkan yayasan. Yang keempat, setiap guru berkewajiban melaksanakan amanah yang menjadi tugasnya dan yang berhubungan dengan kepentingan yayasan pada hari dan jam kerjanya.
Yang kelima, setiap kehadiran guru di tempat dan waktu kerja direkam melalui fingerprint dan atau absensi khusus yang disediakan lembaga. Selanjutnya, bab 4, hak mahasiswa. Pasal 18, umum, hak mahasiswa terdiri dari 1. Beasiswa biaya pendidikan SPP semester dan biaya daftar ulang ketika awal masuk. Yang tidak termasuk item beasiswa adalah jas alma mater, buku, UTS, UAS, seminar proposal, ujian komprehensif, ujian akhir dan wisuda. Jadi yang beasiswa pendidikan yang diberikan adalah SPP semester dan biaya daftar ulang ketika awal masuk. Jas alma mater, buku, UTS UAS, seminar proposal, ujian komprehensif, ujian akhir dan wisuda akan tetap dikenakan biaya. Kemudian mukafaah bulanan sesuai amanah yang dilaksanakan. Jadi mahasiswa yang diberikan amanah nantinya, amanah mengajar, atau menjadi musyrif kamar, maka akan mendapatkan mukafaah bulanan sesuai dengan amanah yang dilaksanakan. Kemudian mahasiswa mempunyai hak tempat tinggal dalam bentuk asrama, termasuk lemari dan kasur. Kemudian mahasiswa mendapatkan hak makan sesuai jadwal dan menu unit pesantren. Jadi jadwal makannya dalam sehari 3 kali, makan pagi, siang, dan sore. Kemudian jaminan kesehatan berupa pengobatan gratis di klinik DEKI sesuai dengan ketentuan. Jadi di pesantren Darul Quran Mulia ada klinik Darul Quran. Nah ini nanti mahasiswa mempunyai hak mendapatkan jaminan kesehatan berupa pengobatan gratis di klinik DEKI sesuai dengan ketentuan. Kemudian reimbursement pengobatan di luar klinik DEKI atas rekomendasi atau rujukan klinik dengan besaran maksimal 5 juta rupiah. Nah, jadi jika ada mahasiswa yang sedang mengalami masalah kesehatan, sakit, kemudian berobat ke klinik DEKI, selanjutnya klinik DEKI tidak bisa menangani lalu memberikan rujukan untuk berobat ke klinik luar atau rumah sakit, maka itu dananya bisa diganti maksimal 5 juta rupiah. Tapi jika tidak atas rujukan dari klinik DEKI, maka tidak berlaku. Kemudian yang ketujuh, program pendidikan mahasiswa baik dalam bentuk formal maupun non formal. Jadi mahasiswa mempunyai hak mendapatkan program pendidikan mahasiswa baik dalam bentuk formal, yakni perkuliahan, ada tarbiyah, kemudian bahasa di siang hari, ya. Nah, maupun non formal. Kalau non formal itu adalah pelatihan-pelatihan yang biasanya banyak diadakan di unit-unit tempat mengemban amanahnya. Pasal 19, mukafaah. 1. Mukafaah dibayarkan antara tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 setiap bulan atau sesuai ketentuan yayasan dengan metode transfer ke rekening bank yang ditetapkan. Nah, biasanya mukafaah ini turun di tanggal 31 biasanya. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa wajib memiliki rekening sesuai bank yang ditetapkan. Jadi, mahasiswa yang nantinya sudah fix bergabung di Yayasan Darul Quran Mulia dan kemudian diberikan amanah, maka nanti akan diuruskan untuk rekening perbankannya, rekening banknya, pembukaan rekening banknya sesuai dengan bank yang sudah bekerja sama dengan Yayasan Darul Quran Mulia. Kemudian yang ketiga, perhitungan mukafaah ditetapkan berdasarkan cut-off atau batas tanggal awal dan akhir oleh Departemen SDM. Yang keempat, perhitungan mukafaah dalam 1 bulan dihitung 4 pekan efektif atau 1 bulan kalender.
Pasal 20, struktur mukafaah. Struktur mukafaah mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, A, penunaian jam wajib. Kemudian B, ada jam tambahan. C, insentif. D, potongan transport jika absen pada hari tidak efektif. Jadi poin D ini ada potongan transport jika absen pada hari tidak efektif. Itu jika ada hari tidak aktif KBM, gitu ya. Nah itu tidak aktif KBM dan seharusnya mahasiswa itu tetap ada di pesantren, namun tidak ada. Nah itu maka bisa dikenakan potongan transport jika absen pada hari tidak efektif ini. Kemudian yang kedua, besaran mukafaah ditetapkan oleh pengurus. Besarnya mukafaah selama 1 bulan penuh tanpa absen untuk poin A dan B totalnya berjumlah Rp800.000. Dan jika terdapat absensi atau ketidakhadiran dalam menunaikan amanah, maka dilakukan pemotongan 7.500 per jam yang tidak ditunaikan. Apabila mahasiswa mendapatkan jam tambahan, maka diberikan satuan jam tambahan sebesar 7.500 per jam. Yang keempat, dalam rangka pemberian THR, tunjangan hari raya, ditetapkan satuan pengali sebesar 480.000. Kemudian pasal 21, hari kerja tanpa KBM. Mahasiswa diwajibkan tetap berada dan berkegiatan di pesantren selama kalender pendidikan yayasan yang ditetapkan. Apabila terdapat hari kerja yang tidak terlaksana KBM, seperti saat kedatangan awal semester atau pasca ujian di akhir semester, maka perhitungan ketidakhadiran per hari dipotong Rp20.000. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan potongan transport jika absen pada hari tidak efektif, gitu ya. Jadi biasanya setelah liburan ditetapkan tanggal kedatangan yang mana semua guru dan pegawai Darul Quran Mulia harus datang di tanggal itu. Nah, jika mahasiswa tidak hadir pada tanggal yang ditentukan, nah maka itu akan ada pemotongan transport per harinya Rp20.000. Pasal 22, penunaian jam wajib. Penunaian jam wajib diberikan sesuai dengan jumlah jam kehadiran tatap muka selama 1 bulan efektif. Besaran jam wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di yayasan. Guru Al-Quran atau guru kamar dengan jumlah 2 kamar adalah sebesar 24 jam per pekan. Jadi besaran jam wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di yayasan. Mahasiswa jika diamanahkan menjadi guru Quran, maka jam wajibnya 24 jam itu. Atau jika diamanahkan menjadi guru kamar, nah yang dipegang itu satu mahasiswa pegang 2 kamar, total jamnya sama, yaitu 24 jam per pekan. Guru kamar memiliki rincian jam standby 12 jam dan jam kunjungan kamar 12 jam per pekan. Bagi guru yang tugas mengajarnya kurang dari jam wajib, maka dilakukan pemotongan mukafaah setiap jamnya sebesar 1 kali satuan jam tambahan. Yang kelima, pada hari libur semester, besaran mukafaah dianggap penuh tanpa potongan ketidakhadiran. Jadi pada saat liburan semester, ya, mahasiswa tetap mendapatkan mukafaah dan mukafaah dianggap penuh tanpa potongan ketidakhadiran. Kemudian pasal 23, jam tambahan. Guru yang diberikan amanah lebih dari jam wajibnya, maka diberikan kompensasi jam tambahan.
Jam tambahan dibayarkan sesuai dengan kehadiran tatap muka selama 1 bulan efektif. Besaran biaya jam tambahan adalah 7.500 per jam kelebihan. Pasal 24 tentang insentif. Mahasiswa yang dilibatkan pada kegiatan tertentu di unit selain amanah wajibnya, seperti kepanitiaan, ekskul, dan lain-lain, maka diberikan insentif. Besaran insentif diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di yayasan. Pasal 25, kredit dekimat. Kredit dekimat merupakan fasilitas pembelian bertempo pada minimarket dekimat yang dibayarkan menggunakan mukafaah setiap akhir bulan. Ya, jadi mahasiswa ini bisa memanfaatkan fasilitas kredit dekimat, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bisa melakukan pembelian melalui kredit dan pembayarannya nanti akan dipotong mukafaahnya setiap akhir bulan. Mahasiswa mendapatkan kredit dekimat setiap bulan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dengan besaran tertentu sesuai ketetapan pengurus. Jadi dalam menggunakan fasilitas kredit dekimat ini ada ketentuannya, ada batasannya, nah, sesuai dengan ketetapan pengurus. Kemudian pasal 26, pinjaman laptop. Untuk menunjang proses pembelajaran, yayasan memberikan fasilitas pinjaman laptop. Pinjaman laptop merupakan pinjaman dari yayasan untuk membeli laptop milik sendiri dengan sistem pelunasan melalui mukafaah setiap akhir bulan selama periode tertentu. Kemudian, mahasiswa yang mendapat kesempatan pinjaman pembelian laptop minimal telah menjalani masa khidmah 1 tahun dengan capaian sesuai target program yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, besaran pinjaman, masa pelunasan, dan kuota pinjaman ditetapkan oleh yayasan. Pasal 27, hadiah Ramadan dan Idul Fitri. Mahasiswa mendapatkan hadiah berkenaan dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi setiap Ramadan itu biasanya kita diberikan hadiah Ramadan berupa sembako. Nah, itu mahasiswa nanti juga mahasiswa yang terlibat dan diberikan amanah itu juga akan mendapatkan hal yang sama seperti guru-guru. Yakni mahasiswa mendapatkan hadiah berkenaan dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan hadiah Idul Fitri, THR. Besarnya hadiah Idul Fitri diberikan sesuai kesanggupan yayasan. Ya. Sampai di pasal 27 saya tulis. Selanjutnya Ustaz Sarmadan ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan Ustazah Azimah atau Ustaz Sarmadan. Untuk para mahasiswa, nanti kalau saya mengalami kendala sekitar 7 menit lagi mati, tetap standby ya. Nanti saya mulai lagi. Soalnya di sini waktunya terkendala di waktu. Jadi harus mulai lagi. Tetap standby sampai saya mulai lagi. Terima kasih. Bisa dilanjut Ustaz Ramadan? Saya Zimah bisa? Ada saya Zimah?
Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kita ngomong. Pasal 28. Ini nggak ketok tadi. Nggak ketok orangnya. Hah? Ini. Ini. Pasal 28 perizinan ya, terkait perizinan. Izin mengajar termasuk terlambat datang ke pesantren pasca libur dilakukan dengan mengajukan terlebih dahulu kepada atasan secara tertulis dan kepada musyrif kamar mahasiswa atau struktur yang ditunjuk oleh pimpinan STIU ya. Jadi kalau terkait dengan perizinan ya, misalnya izin tidak dapat melaksanakan amanah, baik izinnya itu karena ada uzur maupun karena sesuatu hal sakit misalnya ya, maka kalau sakit tidak secara tertulis ya, tapi memberitahukan atau menginformasikan ke atasannya gitu ya. Tapi kalau keterlambatan datang ya ketika habis liburan ya ke pesantren, nah, biasanya itu seharusnya tepat waktu gitu ya. Tapi kalau mengharuskan ada sesuatu hal yang menyebabkan terlambat datang, maka harus izin ya, kepada atasan gitu ya, kepada musyrif kamar asrama mahasiswa atau wali asrama kamar mahasiswa ya, atau kepada pimpinan unit biasanya ya, pada pimpinan unit tempat dia diamanahkan gitu. Kemudian izin yang diberikan tanpa potongan transport adalah sakit ya, kemudian ya, sakit ini 1 hari kerja dengan surat keterangan dokter ya, kemudian keluarga inti meninggal, nah itu izinnya adalah 3 hari kerja, orang tua sakit berat, sakit yang diinformasikan oleh dokter, maksudnya yang didiagnosa oleh dokter gitu ya, itu selama 2 hari kerja. Orang tua mendapatkan musibah berat selama 2 hari kerja. Pernikahan saudara kandung selama 2 hari kerja. Keperluan lainnya yang tidak dapat digantikan 1 hari kerja. Nah itu di luar ini ya, di luar jadwal perjalanan gitu ya, di luar jadwal perjalanan. Kemudian ayat 2.f dalam 1 semester paling banyak 1 kali. Itu keperluan lainnya yang tidak ada selain sakit, keluarga inti meninggal, orang tua sakit berat, orang tua mendapatkan musibah berat, pernikahan saudara kandung. Nah itu izinnya itu tidak lebih dari 1 kali. Kemudian jika lokasi sangat jauh dan sulit dijangkau, maka hari yang ditetapkan pada pasal 2 ayat B
sampai AD adalah di luar perjalanan, itu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Tapi kalau dekat dengan lokasi pesantren, maka jumlah hari kerja yang ditentukan tadi itu yang tidak mengurangi transport ya, tidak mengurangi jatah transport harian, nah, itu termasuk di dalam jumlah hari kerja yang ditentukan itu tadi. Tapi kalau jauh, maka itu tadi seperti saya sebutkan bahwa di luar jadwal perjalanan. Izin yang dimaksud diberikan sesuai waktu kejadian dan tidak dapat diganti pada hari lain. Pasal 29, libur. Guru berhak mendapatkan libur pekanan dan semesteran sesuai kalender pendidikan yang ditetapkan yayasan. Guru, khusus guru di unit pembinaan, berhak mendapatkan libur setidaknya 1 kali di hari Ahad setiap bulan. Jadi kalau misalnya mahasiswa diamanahkan untuk menjadi wali asrama santri, gitu ya, maka itu diberikan jadwal libur sekali ya di hari Ahad setiap bulan. Ustazah Azimah, boleh bisa dilanjut lagi? Atau sementara menunggu Ustazah Azimah, saya lanjutkan ya. Tadi sampai di pasal 29, yaitu libur. 1. Guru berhak mendapatkan libur pekanan dan semester sesuai kalender pendidikan yang ditetapkan yayasan. 2. Khusus guru di unit pembinaan berhak mendapatkan libur setidaknya 1 kali di hari Ahad setiap bulan. Jadi untuk mahasiswa yang pegang kamar santri atau asrama santri mendapatkan hak libur dalam 1 bulan itu 1 hari di hari Ahad setiap bulannya. Bab 6. Larangan, pelanggaran, dan sanksi. Pasal 30. Pelanggaran. Ayat 1. Pelanggaran yaitu segala bentuk kelalaian atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan syariat, ketentuan organisasi, ketentuan peraturan kepegawaian, dan ketentuan lain yang berlaku. Ayat 2. Pelanggaran ringan yaitu pelanggaran yang tidak termasuk pelanggaran syariat, berkaitan dengan kinerja atau tata tertib, dan hanya berdampak pada dirinya. 3. Pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang tidak termasuk pelanggaran syariat, berkaitan dengan kelalaian yang berulang, dan berdampak pada dirinya dan pegawai atau stakeholder lainnya atau lingkungan sekitar. Misalnya meninggalkan amanah secara berulang, itu bisa berdampak ya pada dirinya sendiri dan juga pada pegawai lain. Jadi guru lain harus menggantikan tugasnya memegang amanah dia. Atau stakeholder lainnya yaitu misalkan santri gitu. Harusnya santri halakoh Quran dengan kita sebagai guru, karena kita sering meninggalkan amanah, jadi berdampak tuh, bisa disebar atau tidak bisa ikut halakoh. Keempat, pelanggaran berat adalah pelanggaran yang bersifat prinsip,
yaitu pelanggaran syariat, melanggar hukum negara, menyelewengkan kewenangan atau jabatan yang diberikan, melawan atau menentang kebijakan atasan atau kebijakan yayasan, terlibat dalam organisasi terlarang, atau pelanggaran lain yang merugikan nama baik yayasan, berkaitan dengan kelalaian yang berulang dan berkepanjangan. Ustazah Adima sudah bergabung lagi? Belum. Ya, saya lanjutkan pasal 31 masih larangan. Mahasiswa dilarang 1. Tidak bersedia atau dengan sengaja melalaikan amanah yang diberikan kepadanya. 2. Bekerja tetap dengan ikatan tertentu di lembaga lain. Jadi sebagai musyrik Quran atau guru Al-Quran atau guru asrama atau amanah lain yang dikerjakan di DEKI, mahasiswa terikat juga di lembaga lain di luar DEKI gitu, di luar dari Quran. Itu nggak boleh. 3. Memungut iuran kepada peserta didik. Entah ada kegiatan apapun, tidak boleh memungut iuran ke santri. 4. Membawa dan menggunakan alat listrik berdaya tinggi di dalam asrama seperti kulkas, rice cooker, freezer, kompor listrik. Nah, itu nggak boleh. 5. Merusak citra pendidik atau guru lembaga pendidikan Islam seperti merokok, pacaran, memakai gelang, berambut panjang, mencuri, mengumbar aurat, kecanduan game online, klub motor. 6. Melakukan hal-hal yang mengganggu aktivitas belajar dan mengajar di lingkungan yayasan yang ditetapkan dalam tata tertib. 7. Mengundurkan diri tanpa alasan syar'i. 8. Alpa 4 kali dalam waktu 3 bulan. 9. Akumulasi ketidakhadiran dalam satu semester lebih dari 10 kali kecuali izin yang diberikan pada pasal sebelumnya. 10. Memiliki nilai kinerja di bawah 80%. 11. Tidak hadir pada kegiatan penting tanpa izin atau persetujuan atasan. 12. Melalaikan tugas dan kewajiban yang diberikan. 13. Melanggar ketentuan interaksi ikhwan dan akhwat. 14. Menolak perintah atau penugasan yang layak, termasuk menolak mutasi. Jadi kadang ketika ada mutasi itu dipindahkan ke departemen lain atau ke unit lain. Misalkan dari SMP pindahkan ke SMA atau sebaliknya gitu. Nah, itu kalau dimutasi ya harus siap ditempatkan di mana aja. 15. Tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan uang. 16. Membuat atau memancing keributan di forum online. Jadi di DEKI ada forum online di grup-grup WhatsApp. Jadi kalau ada perdebatan tidak diperkenankan berdebat atau beribut di grup-grup atau forum online. 17. Berkomunikasi atau menyampaikan aspirasi tidak sesuai alur struktural. Tidak sesuai alur strukturalnya termasuk lintas bidang. Nah, di KLC ini, di Quran Learning Center ini, departemen yang mengurusi mahasiswa ada layanan wadah aspirasi. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ada keluhan atau aspirasi yang mau disampaikan, bisa lewat Quran Center. Ada layanannya nanti lewat Google Form. Nanti kalau sudah aktif diberikan linknya. 18. Menolak program pembinaan. Jadi kalau ada program pembinaan, pelatihan dan sebagainya, itu nggak boleh ditolak. 19. Menggunakan aset yayasan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan atasan. Nah, aset yayasan ya misal kendaraan operasional atau ruangan atau ya pokoknya sarana prasarana yayasan dipakai untuk keperluan pribadi
tanpa izin atau persetujuan atasan. 20. Mengadakan pertemuan di luar kepentingan lembaga di lingkungan yayasan tanpa izin. Nah, kalau misalkan dari teman-teman mahasiswa mengadakan pertemuan, entah mengundang temannya dari luar, itu tidak diperkenankan. 21. Tidak mendukung atau tidak sejalan dengan kebijakan atasan atau yayasan. Nah, ini apa ya bahasanya? Oposisi atau apalah yang menentang gitu, yang menolak, itu tidak boleh. 22. Menghasut dan atau bersekongkol untuk menentang kebijakan yayasan. Nah, ini yang bahasa kitanya ya mengompor-ngompori ya. Nah, itu juga tidak boleh. 23. Membuat sesuatu yang merugikan atau merusak nama baik yayasan. 24. Merusak atau menghilangkan aset yayasan. 25. Memberikan keterangan atau informasi palsu untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 26. Mencuri atau menggelapkan barang orang lain atau barang yayasan. 27. Menghukum peserta didik yang mengakibatkan luka atau cacat. Nah, ini di masing-masing unit sudah ada BK ya, bimbingan konseling. Jadi kalau ada masalah dengan santri sebaiknya diserahkan ke BK, jangan menggunakan hukuman fisik, entah memukul dengan tangan atau dengan alat, ya pokoknya nggak boleh dengan kekerasan. 28. Melukai, mengancam, menghina, melakukan penyidangan teman. Nah, ini juga nggak boleh. Atau pembulian ya. 29. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan akidah Islam termasuk bergabung dengan organisasi terlarang. 30. Pacaran, berzina, judi, pinjol. Nah, pinjol nih untuk menghindari pinjol, KLC ada layanan untuk pengajuan pinjaman untuk mahasiswa. Jadi hindari itu pinjol. Jadi lebih baik pinjam ke yayasan atau ke KLC, ke Current Center. Tidak ada bunganya. Jadi pinjam sekian, baliknya sekian. Kalau pinjol itu malah nanti menyengsarakan diri sendiri. Kemudian mabuk, homoseksual, lesbi, dan pelanggaran syariat Islam lainnya. 31. Tidak memakai seragam pada waktu yang ditentukan. 32. Memukul atau tindakan lain berupa tindak kekerasan fisik terhadap peserta didik, baik meninggalkan bekas atau tidak. 33. Dan pelanggaran-pelanggaran sejenis yang belum tercantum. Pasal 32. Sanksi. 1. Mahasiswa yang melanggar larangan akan diberikan sanksi. 2. Sanksi diberikan dengan kategori sanksi ringan, sedang, dan berat. 3. Sanksi ringan diberikan dengan A. Peringatan. B. Mahasiswa yang bersangkutan diminta memperbaiki diri dan membenarkan perilakunya yang salah. C. Apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikenai sanksi lebih tinggi. Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 4. Sanksi sedang. Sanksi sedang diberikan dengan A. Peringatan 1, B. Peringatan 2, C. Pemanggilan dan membuat surat pernyataan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sanggup untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Jadi di sini membuat surat pernyataan atau surat perjanjian. D. Apabila mahasiswa tersebut mengulang pelanggaran setelah menulis surat pernyataan, maka diberikan sanksi berat. 5.
Sanksi berat diberikan jika mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran berat sesuai hasil musyawarah pimpinan dan wakilnya. Maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan status beasiswa dan atau dikeluarkan atau drop out dari mahasiswa unit STIU. Jadi kalau sudah melakukan sanksi berat, pelanggaran berat, mukafaahnya atau beasiswanya dicabut dan juga bisa dikeluarkan di kampus STIU. 6. Bagi mahasiswa yang melakukan larangan pasal 30 ayat 1, maka diputus beasiswanya dan tidak berlaku sanksi lainnya. Pasal 33. Permasalahan mahasiswa. 1. Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan secara berjenjang sesuai struktur organisasi di unit STIU. Jadi kalau ada masalah itu dilakukan secara berjenjang mulai dari unit STIU-nya. 2. Mahasiswa dapat menyampaikan permasalahannya kepada musyrif asrama dan jika dalam waktu 2 pekan tidak mendapatkan jawaban, maka dapat menyampaikannya ke wakil bidang kemahasiswaan atau wakil yang ditunjuk pimpinan STIU. Jadi kalau sudah menyampaikan ke musyrifnya, musyrif itu guru asrama, terus sudah 2 pekan tidak ada solusi atau tidak ada jawaban, maka teman-teman mahasiswa bisa menghubungi wakil bidang kemahasiswaan di kampus STIU. 3. Jika dalam waktu 2 pekan tidak mendapat jawaban, maka mahasiswa dapat menyampaikan secara langsung kepada pimpinan STIU. Nah, kalau sudah menyampaikan ke wakil bidang kemahasiswaan juga nggak ada jawabannya, maka bisa secara langsung kepada pimpinan STIU. 4. Permasalahan mukafaah disampaikan melalui pimpinan unit tempat pengabdian. Jadi kalau ada masalah mukafaah itu gaji, kalau hitungan gaji dirasa ada yang tidak sesuai, entah kurang atau lebih, itu bisa disampaikan ke pimpinan unitnya. Misalkan ditempatkan di unit SMP, berarti lapornya ke kepala sekolah SMP. Nanti baru kepala sekolah SMP-nya menyampaikan ke kami, ke Quran Learning Center. Seperti itu. Kemudian bab 7, evaluasi program beasiswa. Pasal 34. 1. Evaluasi pemberian beasiswa kepada mahasiswa dilakukan setiap semester sesuai dengan capaian perkembangan mahasiswa. Jadi setiap semester ada evaluasi. 2. Evaluasi dilakukan untuk menetapkan apakah mahasiswa masih dapat diberikan kesempatan beasiswa atau tidak. 3. Ketentuan keberlanjutan beasiswa sebagai berikut. A. Mahasiswa mengikuti program matrikulasi dan tarkiyah dengan target menambah hafalan 1,5 juz per semester atau persentase kehadiran 95% dan jumlah tatap muka program tarkiyah. B. Memiliki kemampuan dan komitmen dalam menjalankan amanah yang diberikan dengan persentase kehadiran tugas minimal 90%, kecuali sakit atau ada penugasan. Jadi ketika ada ditugaskan atau diamanahkan megang halakoh Quran santri, minimal kehadirannya itu 90%, di luar penugasan atau sakit. C. Memiliki komitmen mengikuti kegiatan pembinaan pekanan guru dengan kehadiran minimal 90% dari kegiatan kelompok. Pembinaan itu kayak tarbawiyah atau liko ya, atau UPA lah bahasanya. D. Menghadiri minimal 80% jadwal perkuliahan. 4. Ketentuan dan tahapan peniadaan beasiswa sebagai berikut. A. Pemanggilan dan peneguran dilakukan jika 2 dari poin yang ada pada pasal 33 ayat 3 mengenai ketentuan keberlanjutan beasiswa tidak terpenuhi. B. Pencabutan beasiswa jika ada 3 dari 4 poin pada ketentuan keberlanjutan mahasiswa tidak terpenuhi. Dalam kurung ketentuan sebelumnya pemotongan mukafaah. Pasal 35. Pengunduran diri. 1. Mahasiswa tidak dibenarkan mengundurkan diri
pada tahun ajaran berjalan. Jadi di tengah tahun ajaran berjalan tuh nggak boleh mengundurkan diri. 2. Bila mahasiswa melakukan pengunduran diri dari beasiswa, maka tidak mendapatkan mukafah di bulan tersebut. Jadi kalau sudah mengundurkan diri di bulan, misalkan bulan ini bulan Januari, nah berarti di bulan Januari tidak dapat mukafah. 3. Apabila mahasiswa yang telah mengundurkan diri dari beasiswa dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan, maka dapat mengikuti prosedur rekrutmen yang berlaku. Pasal 36, pernikahan mahasiswa. 1. Mahasiswa yang ingin menikah sebelum selesai perkuliahan semester 8 mengajukan izin pernikahan kepada manajer terkait. Jadi kalau misalkan mau menikah harus mengajukan izin dulu ke manajer terkait. 2. Mahasiswa yang mendapatkan izin pernikahan tetap berstatus mahasiswa dengan kewajiban dan hak yang sama. Jadi boleh menikah asalkan mendapatkan izin dari manajer sesuai pasal 1, ayat 1 tadi. 3. Jika mahasiswa tidak dapat melakukan kewajibannya, maka direkomendasikan berubah statusnya menjadi mandiri. Jadi kalau misalkan setelah pernikahannya tidak bisa melaksanakan kewajibannya, jadi statusnya pindah dari beasiswa ke mandiri. 4. Mahasiswa yang menikah tersebut tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas atau tunjangan rumah. Nah, kalau statusnya masih mahasiswa dan menikah itu belum dapat fasilitas rumah dinas atau tunjangan rumah. Jadi tinggalnya di luar, bisa ngekos gitu. 5. Jika ada hal yang bersifat mendesak di luar ketentuan di atas akan diputuskan oleh pengurus. Bab 8. Nutup. Pasal 37. 1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2. Apabila karena perkembangan zaman, keadaan peraturan ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat diadakan perubahan sebagian atau seluruhnya. 3. Semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 10 Oktober 2023, Ketua Bidang People, Ustadz Muhammad ST MSI. Berikut sudah disampaikan peraturan pengabdian mahasiswa beasiswa. Selanjutnya, Ustadz Ramadan, ada yang mau ditambahkan? Atau Ustazah Rahma, Ustazah Adima? Atau dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin ini ya, Mukhlis ya? Iya, Ustaz. Tambahan sedikit ya? Iya, boleh. Ya, terkait kedatangan mahasiswa baru untuk matrikulasi belum bisa diumumkan sekarang karena kita harus mencocokkan dengan kaldik pesantren, baik pesantren di Darul Quran maupun di pesantren teman-teman ya, yang mungkin masih sekolah atau khidmah dan seterusnya, sehingga nanti informasinya akan disampaikan kemudian ya. Nah, yang berikutnya terkait akad mahasiswa. Nah, itu nanti dilakukan ketika teman-teman sudah atau sebelum mengikuti matrikulasi. Itu nanti akadnya
akan ditandatangani di situ. Ya, itu mungkin tambahan ya sedikit. Bahkan kalau ada pertanyaan atau yang ada pasal-pasal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Teman-teman mahasiswa, boleh dinyalakan mic-nya kalau mau ada yang ditanyakan. Seputar kedatangan ke Deki, belum bisa kita umumkan ya teman-teman, karena menyesuaikan kalender pendidikan baik di Deki maupun di pesantren teman-teman semua. Ya. Sesi pertanyaan sudah dibuka teman-teman. Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas semua? Tadi ada yang keluar terus nggak masuk lagi nggak? Lima 15 ya? Iya Ustaz. 15 ya? Harusnya ada 19 ya? Ada 4 orang nanti ya? Iya. Harusnya kalau hadir semua 19. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan tidak? Ustazah Rahma atau Ustazah Adima ada yang mau ditambahkan? Dari Ustaz Ramadan, ada lagi Ustaz yang mau Cukup, Sat, ditambahkan? cukup. Oh, ya. Baik Ustaz. Ya. Sepertinya sudah jelas semua. Ya, enggak. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan di grup boleh atau japri ya. Ya. Bisa mukhlis. Itu saya. Ya, baik Ustaz. Ya. Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada Ustaz Ramadan, Ustazah Rahma dan juga Ustazah Azimah yang sudah memberikan informasinya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Dan juga terima kasih kepada semua para calon mahasiswa setiu yang sudah hadir di acara Zoom meeting ini. Saya ucapkan juga selamat pada Antum dan Antuna semua sudah terpilih di seleksi PMB Setiu tahun ajaran ini. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung untuk selanjutnya. Informasi-informasi selanjutnya akan di BC di grup ya. Atau kalau ada pertanyaan seputar informasi yang kurang jelas bisa disampaikan di grup atau di japri ke saya. Nanti insya Allah kita jawab, kita berikan informasi.